Bapa yang baik, sekali Yesus, tetap Yesus dan selama-lamanya terus kami memuji, memuliakan, mengikut Yesus. Ketaatan kami sebagai seorang murid, itulah yang menjadi satu-satunya landasan hidup kami, dan keberadaan kami ada di dalam surga yang kekal. Tanpa ketaatan kami tidak dapat mengikut Yesus. Tanpa ketaatan kami tidak dapat melihat ada kemuliaan Allah di dalam kehidupan kami. Tanpa ketaatan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah hari ini Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Engkau sendiri Tuhan, biarlah kami boleh belajar tentang ketaatan, yaitu ketaatan kami sebagai murid Kristus. Dan ketaatan ini adalah sumber segala-galanya di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa yang baik, izinkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Apapun yang ada di properti hamba-Mu hari ini, biarlah Tuhan memakainya, mengurapinya dengan urapan-Mu yang selalu baru. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan kuasa dan perkataan hamba-Mu, tetapi kuasa dan perkataan Roh Kudus saja semata-mata. Sehingga hari ini kami yakin dan percaya, kami pulang dari tempat ini penuh dengan kemenangan. Kami pulang dari tempat ini penuh dengan sukacita, dan kami pulang dari tempat ini kami mengerti bahwa ketaatan adalah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Ketaatan menjadi dasar fondasi yang kuat di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah kami mau tetap taat menjadi murid Kristus, sehingga kami dapat mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya dan diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai lagi, masuk lagi ke dalam serial khotbah kita tentang kitab Kejadian, yaitu Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai yang ke-6. Sebenarnya sampai 33, tapi biarlah hari ini kita baca kitab eksposisi kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6 saja. Yang sudah ketemu, yuk kita bangkit berdiri, kita baca berganti-gantian. Kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ke 6. Silakan yang sudah ketemu, yuk kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6, kita baca berganti-gantian. Ishak di negeri Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Ayat yang kedua silakan dibaca. 1, 2, 3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, yang negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat keempat. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan berkata. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Ayat ke-6 yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lajeni tinggallah Ishak di Gerar. Tuhan memberkati, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, saya akan ambil judul pada khotbah hari ini adalah ketaatan dalam situasi apapun. Yang percaya katakan amin. Ketaatan dalam situasi apapun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat kitab Kejadian ini,
kita melihat bahwa Ishak ini sebenarnya dia di negeri orang Filistin. Di tempatnya adalah di Gerar. Saudara yang terkasih, Ishak tidak pernah bermimpi, Ishak tidak pernah tahu, dan Ishak tidak pernah menyangka bahwa masa depannya dipenuhi dengan tantangan dan rintangan yang luar biasa. Mungkin Ishak berpikir setelah tantangan yang pertama lewat, yaitu ia ingin dikorbankan oleh Abraham, bapaknya, dia pikir habis itu selesai dari itu Ishak boleh mendapatkan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ada amin, saudara? Ternyata tidak demikian. Kepercayaan Ishak kepada Allah itu berimbas kepada bencana kelaparan. Bapak Ibu Saudara, bayangkan, kita bisa pikirkan, kan, kita bisa renungkan. Ishak itu anak Tuhan yang dahsyat, dan Ishak itu adalah anak perjanjian. Ya apa ya, saudara? Ishak itu adalah tanah perjanjian. Ishak itu adalah anak perjanjian yang dijanjikan oleh Allah sendiri, yaitu dia akan mempunyai keturunan yang dahsyat, heran, dan ajaib. Tiba-tiba Ishak itu ditaruh pada satu situasi dan kondisi yang sulit, kelaparan. Waktu Abraham mengalami kelaparan, Abraham pergi ke Mesir. Ya, waktu bahkan beberapa tahun sebelumnya ada juga tidak disuruh pergi, tetapi juga tidak dilarang pergi. Tetapi Ishak itu bukan hanya tidak disuruh pergi, tetapi dia dilarang untuk pergi ke tempat lain. Dia harus tetap ada di tanah Gerar, saudara. Sekalipun ada bencana yang luar biasa, terkena bencana, terkena penderitaan, terkena segala sesuatu, dan mungkin banyak orang menyangka bahwa Ishak ini berbuat dosa menyebabkan dia berbeda dari Abraham ayahnya, menyebabkan dia berbeda dari orang-orang percaya lainnya, saudara. Penderitaan yang dialami oleh Ishak itu belum tentu menunjukkan bahwa Tuhan tidak menyertai dia. Ada haleluya. Justru di tengah penderitaan, di tengah bencana, di tengah kelaparan, di tengah situasi yang sulit, di tengah sakit penyakitmu, justru disitulah Tuhan menyertai, memberkati, mencintai kita. Amin, saudara. Di tengah tantangan, rintangan yang dahsyat, heran, dan ajaib, Tuhan berbicara, Tuhan berkarya. Karena Paulus juga mengatakan, Tuhan, cabutlah duri dalam dagingku. Tetapi Tuhan bilang apa, saudara? Cukuplah, sekiranya kasih karunia ini cukup untukmu. Karena Paulus kembali mengatakan, di dalam kelemahanmu lah terdapat kekuatan yang dahsyat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada Ishak sangat jelas. Tuhan melarang Ishak untuk pergi kemana, saudara? Mesir. Coba kita lihat ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan dirinya kepadanya serta berfirman, janganlah, apa, saudara? Ini perintah atau hanya anjuran, saudara? Ini perintah. Janganlah pergi ke Mesir. Straight to the point. Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Waktu Abraham terkena kelaparan, dia mengungsi kemana, saudara? Ke Mesir. Coba lihat Kejadian 12 ayat 10. Yuk kita lihat dulu sedikit supaya kita mengerti ini. Tidak semua Allah memerintahkan harus diam, tapi tidak semua juga Allah memerintahkan harus ke Mesir. Coba lihat Kejadian 12 ayat 10. Apa yang firman Tuhan katakan? Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah kemana, saudara? Abraham kemana? Ke Mesir. Pergilah Abraham ke Mesir. Apa, saudara? Karena untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab kelaparan di negerinya Abraham. Saudara, itu yang ingin saya katakan, bahwa ternyata kadang-kadang Tuhan menyuruh Abraham pergi, sedangkan Ishak disuruh diam. Saudara perhatikan. Dan waktu Yakub mengalami kelaparan juga, Allah menyuruh Yakub pergi dari tanah ke Mesir, saudara. Ke Mesir, dari tanahnya Kanaan dia pergi ke Mesir. Kejadian 46 ayat yang ketiga. Coba kita lihat lagi ya, supaya kita mengerti ini. Jangan mengopi saja, orang punya mujizat, orang punya kelakuan dikopi. Ishak sama bapaknya saja berbeda, saudara. Kelaparannya sama. Kejadian berapa? Kejadian 46 ayat yang ketiga.
Ada ketemu? Kejadian 46 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Lihat nih, janganlah takut pergi kemana saudara? Ke Mesir. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Beda. 3 peristiwa dengan 3 hal yang berbeda. Abraham, terserah engkau mau tinggal di Kanaan, engkau mau pergi ke Mesir, terserah. Akhirnya Abraham mengambil keputusan pergi ke Mesir dan tidak dipersalahkan Allah. Ishak disuruh apa saudara? Tinggal di tanah Gerar. Satu lagi Yakub disuruh pergi ke Mesir. Saudara, ini menyatakan bahwa dalam situasi dan kondisi yang sama, kelaparan, jangan sembarangan kita meniru orang lain. Ada haleluya. Ada amin. Jangan sampai kita meniru orang yang sudah diwahyukan oleh Allah. Misalnya, mungkin anak saya Joe dan Miranda dia pergi ke Amerika karena mungkin sudah hatinya mereka sudah ditaruh Tuhan untuk pergi ke sana. Di saat mungkin Indonesia dalam keadaan yang tidak baik. Tapi tidak semua orang harus pergi ke Amerika, tidak semua orang harus pergi ke Eropa, tidak semua orang harus pergi ke Cina, ke Jepang, ke Singapura dan yang lainnya. Karena akan menjadi hal yang berbeda. Tidak 3 anak saya, tidak 3-3-nya pergi bus semua ke sana. Ada yang tetap stay di sini, ada yang mungkin nanti ingin merantau, kita tidak tahu. Jadi yang ingin saya katakan, situasi dan kondisi itu boleh sama. Mungkin Indonesia hari-hari ini gelap. Mungkin Indonesia hari-hari ini nggak punya harapan. Begitu sulit pekerjaan di sini. Saya lihat ada orang ngantri pekerjaan aja saudara sampai 350.000 orang. Lowongan pekerjaannya cuma 20 atau 30 lowongan pekerjaan. Jadi dari begitu banyaknya orang, 350.000 orang yang masuk cuma berapa saudara? 20 sampai 40 orang. Dahsyat. Kegelapan yang dahsyat, kekeringan yang dahsyat, kelaparan yang dahsyat. Sebenarnya kalau kita mau lihat Indonesia ini sudah masuk dalam fase kelaparan, fase yang dahsyat, turun drastis saudara. Tetapi apakah semua orang akan pergi ke Amerika, semua orang akan pergi ke Singapura? No. Ketika saudara ditaruh hatinya sama Tuhan untuk tetap ada di bangsa dan negara ini, saudara harus tetap ada di bangsa dan negara ini. Ada haleluya. Tetapi ketika saudara disuruh pergi ke Cina, pergi kemana-mana saudara, maka itulah yang harusnya saudara mengerti. Kenapa hal itu harus terjadi? Inilah unsur ketaatan dalam kehidupan kita. Taat terhadap perintah Allah. Ada amin saudara? Taat terhadap perintah Allah. Apakah engkau harus tetap, engkau harus berangkat, engkau harus pergi sekalipun engkau ada di tanah asing. Ishak itu saudara di Gerar itu sebagai orang asing. Coba kita lihat ayat 22b-nya. Dia katakan dia pergi ke tanah Mesir dan dia sebagai orang asing. Ayat ketiga maksud saya, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka, nah ini yang penting saudara, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Itu yang paling penting buat kita. Ada covenant, ada perjanjian antara Allah dengan kita, sehingga kita bisa taat dan setia kepada Tuhan karena covenant. Jadi saya mau katakan, bahaya kelaparan yang terjadi di tanah Indonesia, bahaya kelaparan yang terjadi, bencana kelaparan yang terjadi dimanapun, tidak dapat menghalangi berkat Allah untuk turun dalam kehidupanmu pribadi, lepas pribadi. Ada haleluya. Saya kemarin dulu sering berbincang dengan beberapa teman-teman saya yang pengusaha, ada usaha optik, ada usaha ini, ada usaha itu, ada usaha yang lain. Saya melihat dari mereka yang hidupnya tidak taat saudara, ketika mengalami Indonesia gelap seperti ini, what's going on? Apa yang terjadi? Mereka turun drastis, mereka terjun bebas, mereka nggak punya order,
mereka perusahaannya rugi habis-habisan, saudara. Bahkan ada yang mau ditutup, ada yang begini, ada yang begitu. Tapi ada beberapa yang saya lihat dia hidup benar, dia taat kepada Allah. Seberat apapun bangsa dan negara, mungkin omsetnya turun, tapi masih diberkati Tuhan dengan luar biasa. Setiap tokonya masih untung 30 sampai 40 juta untungnya, saudara. Mungkin 8 toko jadi 200 juta lebih ya setiap bulan untungnya, saudara. Bayangkan, ketika dia taat, ketika dia setia di negeri manapun, itu bukan karena kita harus pindah negeri, bukan karena kita harus pindah daerah, bukan karena kita harus pindah gereja. Ada amin, saudara? Tetapi yang paling penting bukan kita harus pindah pekerjaan. Berkat tidak ada di pekerjaanmu, berkat tidak ada di bangsa dan negara Indonesia, berkat tidak ada di dalam gerejamu, tetapi berkat itu adalah covenant, perjanjianmu dengan Allah. Ada satu garis perjanjian, ada satu garis benang garis perjanjian yang tidak dapat dicopot, yang tidak dapat digunting oleh siapapun. Itu adalah covenant. Itu adalah covenantmu dengan Allah. Ada amin, saudara? Buat apa lagi kita khawatir? Buat apa lagi kita takut akan masa depan kita? Asal satu, ketika garis atau benang covenantmu tetap terhubung dengan Allah. Ada pujian yang mengatakan, ku terhubung denganmu. Apa, saudara? Selalu apa? Selalu apa? Saudara, kalau melekat itu seperti permen karet. Coba Bapak Ibu Saudara, ada yang bawa permen karet hari ini? Taruh di bangku, saudara dudukin. Melekat nggak kira-kira permen karet? Atau taruh di kita punya rambut. Melekat nggak? Melekat nggak kira-kira? Melekat, saudara. Jadi kalau saudara melekat sama Tuhan, saudara nggak terpisah, ya. Diguyur air, dikasih apapun yang namanya permen karet itu kalau sudah nyemprot, mungkin kalau cuma sebentar saudara cabut masih bisa. Coba itu permen karet jangan lama-lama, saudara. 1 jam. Jangan-jangan saudara harus gunting rambut saudara. Saudara tarik-tarik, saudara tarik-tarik, saudara tarik-tarik, kecuali yang nggak punya rambut. Ada haleluya? Tarik-tarik, nggak bisa. Artinya itu melekat. Kalau saudara melekat sama Tuhan, terhubung dan melekat sama Tuhan, taat sama Tuhan, saya yakin dan percaya tidak ada persoalan yang dapat mengubah saudara, tidak ada persoalan di dunia ini yang dapat menghancurkan hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Karena engkau melekat sama Tuhan, benar-benar tidak terpisahkan dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika Ishak melekat, ketika Abraham melekat, ketika Yakub melekat, ketika kita orang percaya melekat, saya yakin dan percaya kesetiaan kita, kata-kata Tuhan tentang melekat ini tidak dapat dibandingkan, dipisahkan dengan apapun, karena Dia adalah Allah yang berjanji dan pasti akan menepati. Ada haleluya. Di sini Tuhan ingin melakukan satu motivasi tertentu kepada Ishak untuk meniru ketaatan papanya Abraham. Ishak mentaati firman Tuhan itu untuk tidak pergi ke Mesir, tapi dia tetap tinggal di Gerar. Saudara tahu Gerar itu daerah apa? Itu wilayah daripada Abimelek. Saudara, siapa itu Abimelek? Saya sudah cerita berkali-kali. Abimelek adalah penguasa, raja yang dahsyat. Tetapi dia tidak pernah membantah. Dia tidak pernah membantah perintah daripada Allah. Sehingga ketika dia dalam keadaan taat, Tuhanlah yang memberikan perintah tersebut, dan tidak ada alasan kita untuk tidak taat. Ada amin, saudara? Saya kira-kira kita mau belajar soal ketaatan bukan dari perkara besar. Kita mau belajar dari perkara kecil. Saudara kira-kira termasuk orang-orang yang taat atau enggak? Itu saudara belajar dari perkara kecil. Apa perkara kecil, saudara? Dalam hidup saudara. Ya, contoh begini. Kalau kita tiba-tiba masuk jalan tol, tahu kan jalan tol? Terus saudara lupa bawa kartu. Hal kecil atau hal besar? Mobilnya saudara bawa, kecuali saudara bawa kartu, nggak bawa mobil ke jalan tol. Ngerti? Bisa bawa mobil,
nggak bawa kartu, tapi lebih baik mana saudara nggak bawa mobil tapi bawa kartu, saudara masuk ke tol cepret gitu kan. Tapi ini nggak bawa kartu, bawa kira-kira itu perkara besar atau kecil? Kecil, nggak bawa kartu, tapi saudara akan masalah di situ, mesti nyari lagi. Atau mungkin saudara ke gereja, mau bersihin gereja atau mau berdoa di gereja atau mungkin di kantor, saudara lupa bawa kunci gereja, saudara lupa bawa kunci kantor. Itu perkara kecil atau perkara besar? Tapi menyebabkan hal besar. Hal saudara nggak bisa beraktivitas, hal saudara nggak bisa masuk jalan tol. Itu perkara kecil yang jadi perkara besar. Apa sih perkara kecil dalam hidup kita yang nggak kelihatan sama orang lain? Apa kira-kira Bapak Ibu Saudara? Apa perkara kecil yang Tuhan yang orang lain nggak lihat tapi Tuhan selalu lihat? Berdoa, baca fir. Ini perkara kecil baru perkara besar. Kelihatannya perkara kecil, tetapi ini besar, saudara. Ketika saudara bangun tidur langsung lihat handphone. Kita kalau bangun tidur, sekalipun mungkin kau belum duduk, masih tiduran, kau berdoa sama Tuhan, wah nikmatnya luar biasa, saudara. Perkara kecil. Dan ingat baik-baik, Tuhan itu melihat, mencatat perkara-perkara kecil dalam hidupmu, apalagi yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Ada amin, saudara? Kalau tidak, kita bisa bayangkan gini. Saya sering bayangkan gini, dan saya sangat takut, sangat sedih kalau saya melakukan ini. Kalau saudara nggak pernah baca firman, saudara nggak pernah berdoa setiap hari, saudara hidupnya ugal-ugalan. Dalam arti kata lain, saudara sama Tuhan hubungannya apa tuh? Bukan soal jauh. Saya mau katakan ya hari ini, saudara itu sudah membuang Tuhan. Halo, saudara membuang Tuhan. Jadi kalau saudara nih suami istri, kalau suamimu sudah suamimu sudah tidak lagi mau berbicara sama engkau, kira-kira gimana ibu-ibu yang masih punya suami ya? Kira-kira gimana? Merasa dibuang nggak? Misalnya kita nggak pernah ngomong sama istri kita setahun gitu, kira-kira gimana? Halo? Merasa sejelek apapun, sesakit apapun, seburuk apapun istri kita, setiap hari paling nggak kita tegur. Iya Bu, Pak. Halo. Ada nggak yang kira-kira suaminya nggak negor-negor selama 3 bulan? Kalau saudara nggak negor Tuhan sebulan pernah nggak? Kira-kira nggak negor Tuhan 2 bulan pernah nggak? Jadi secara tidak langsung saya ingin kasih statement hari ini, saudara sudah membuang Tuhan. Ngeri ya? Bayangkan bagaimana Tuhan yang menciptakan engkau, Tuhan yang memberikan napas sama engkau, Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang memberikan engkau masih bisa makan sampai hari ini. Bukan karena engkau punya uang, tapi engkau masih bisa nafsu makan, itu juga anugerah daripada Tuhan. Amin. Saudara masih bisa minum, itu anugerah dari Tuhan. Banyak orang nggak bisa minum, saudara. Nggak bisa minum, nggak bisa. Karena apa? Kerongkongannya kecil. Dia mesti minum dari hidung, dia mesti makan dari hidung. Bayangkan, saudara. Jadi kepada Tuhan yang begitu luar biasa memberkati kita setiap hari, kita nggak taat, kita nggak mau perkara-perkara kecil, kita membuang Dia, dan akhirnya menjadi perkara besar buat Tuhan dan buat kita, saudara. Saudara, coba kita lihat satu ketaatan yang luar biasa dan apa yang terjadi dengan ketaatan ini. Kita lihat 1 Samuel pasal 17, kita lihat contoh saja ya hari ini. 1 Samuel pasal 17 ayat ini waktu Daud berperang melawan bukan Godzilla ya, Goliat. Jangan salah saudara, Godzilla. Coba kita buka 1 Samuel 17 ayat yang ke-14 aja deh. Sampai 20 lebih ya. Sampai 20 nanti kita lihat sampai kita berhenti ayat 25 kalau nggak salah. Yuk kita baca berganti-gantian. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-14 ya. Atau ayat 13 dulu deh supaya enak.
Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nah, mereka mau berperang melawan Goliat. Ya, nama ketiga anaknya yang pergi berperang adalah Eliab, anak sulung, yang kedua Abinadab, dan yang ketiga adalah Syamah. Ayat yang ke-14 silakan dibaca. 1, 2, 3. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat kepada dan pada 6 hari. Demikianlah ia mati di depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini sefa dan roti yang ke-10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Oke, ayat 18. Kepada kepala pasukan 1000. Stop sampai di situ. Daud disuruh bawa apa sama ayahnya? Roti. Terus apa lagi? Keju. Jadi Daud nih umurnya 19 tahun, dia bawa roti dan keju untuk kakak-kakaknya. Sebenarnya ayahnya Daud itu tidak mau membawakan makanan ini, tapi dia pingin tahu kakak-kakaknya 3 orang ini bagaimana. Abinadab yang tadi ya kan, si Shema itu bagaimana keadaannya. Nah, karena itu Daud yang masih polos, dia tidak tahu saudara bahwa hari itu dia akan berhadapan dengan Goliat. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu hari itu dia akan naik ke panggung dunia, dan dia tidak tahu namanya akan tercatat di dalam Alkitab. Ada haleluya. Dia tidak tahu saudara. Dia tidak tahu dia akan masuk ke dalam panggung dunia, dan dunia mencatat peristiwa historical itu, dunia mencatatnya. Dia naik ke panggung dunia dan dia menang. Hanya dari hal ketaatan. Nanti kita lihat apa yang bikin Daud ini luar biasa. Bukan roti dan keju, bukan dia taat akan perintah bapaknya, bukan saudara. Tapi nanti ada satu ketika kita melihat Daud itu sungguh luar biasa. Dia dipercaya akan hal kecil dan dia lakukan hal-hal kecil sampai ke dalam hal-hal besar. Dan Daud ketika dia obey, dia taat saudara, dia punya power dan kuasa Tuhan yang dahsyat, heran dan ajaib. Coba kita lanjutkan kisah ini. Kita lihat saudara, ayat keberapa tadi terakhir? 18 ya. Ayat 19 saya baca, nanti Bapak Ibu Saudara ayat 20. Saul dan mereka itu semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Ayat 20 silakan dibaca. 1, 2, 3. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkan kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu memakan bahan dan beli seperti yang diberitakan saya daripada padanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Ayat 22, 1, 2, 3. Lalu Daud menurunkan para-paranya yang ditinggalkannya di dalam penjaga tentara. Berlari dari Daud kepada sampai sana, bertanya dia kepada apa yang diperintahkan oleh bapaknya dilakukan oleh Daud. Dia tanya dulu, bro, ya kan kakak ya kan, bro, gimana bro, sehat-sehat, aman, udah ya kan, lanjutkan. Oke, ayat yang ke 23. Sedang ia berbicara kepada mereka, nah tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ayat 24 silakan dibaca. Ketika semua orang Israel melihat itu, larilah mereka Jadi mereka itu sangat
ketakutan. Daud tidak takut sama sekali. Coba kita baca ayat berikutnya. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Nah, sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan, bayangkan saudara, kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel, kecuali di Indonesia tetap kena pajak. Ada amin? Ayat 26 silakan dibaca. 1, 2, 3. Lalu berkatalah apakah yang akan dilakukan dalam orang Filistin dan mengejarnya dari semua daerah Israel? Siapa yang Filistin yang pertama membinati Apa yang jadi inti daripada ayat 26 ini, saudara? Ini yang saya mau katakan tadi. Daud bilang bahwa Goliat tidak bersunat. Apa artinya tidak bersunat, saudara? Artinya, kalau zaman itu tidak bersunat, berarti dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, Daud sangat yakin bahwa dia akan menang melawan orang yang tidak bersunat. Dia akan menang sehebat apapun orang tersebut, setinggi apapun, tingginya 4 meter saudara. Waduh, itunya aja tombaknya saudara, beratnya 2 kilo, mungkin 4 kilo sampai 7 kilo saudara. Bayangkan, terus dia pakai baju yang sangat berat. Tapi Daud, dia hanya punya satu, karena dia tahu bagaimana hubungannya dia dengan Tuhan. Dia setiap pagi dia berdoa, dia setiap pagi dia baca kebenaran firman Tuhan. Dia punya hubungan yang benar sama Tuhan. Dia punya covenant sama Tuhan. Dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia bersunat melawan orang yang tidak bersunat. Amin, saudara. Ketika dia tahu ini orang tidak bersunat, apa yang terjadi, saudara? Lihat, ya kan? Dia bilang apa sampai dia bilang begini, ini orang yang gak bersunat, kau berani ya melawan orang yang bersunat, kau berani ya melawan bangsa Israel. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sampai sebegitu hebatnya Daud punya hubungan yang luar biasa hanya karena perkara-perkara kecil. Ayat 27 dikatakan apa? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Apa dia bilang, saudara? Berkatalah, begitulah, benar. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ayat 28, saudara baca. 1, 2, 3. Ketika dia berkata itu, bangkitlah amarah dia kepada Daud sambil berkata, mengapa kau datang? Dan ada siapa yang kami domba yang tidak domba 2-3 ekor. Aku kenal siapa yang berbicara diamu. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuberbuat? Hanya bertanya saja. Titik. Saudara perhatikan baik-baik. Daud ini adalah orang yang selain dia punya hubungan yang mantap dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, dia punya covenant, dia bersunat. Dan yang kedua, dia selalu taat akan perkara-perkara kecil. Apa perkara kecil yang dia taat, saudara? Apa? Kira-kira apa? Ternyata rupa-rupanya waktu dia meninggalkan kambing dombanya itu, dia titip. Coba saudara baca yang ayat sebelum yang tadi sudah saudara baca. Saya nggak mau unjukin lagi, nanti saudara baca sendiri. Dia titip kepada gembala-gembala yang lain. Bayangkan saudara, hanya 2-3 ekor saja dijelaskan sama si Eliab. Lu ngapain sih kesini-sini? Ya kan, lu ngurusin domba aja dah 2-3 ekor. Dia sebutin lagi 2-3 ekor. Tapi Daud, saudara, tidak meninggalkan dombanya kocar-kacir. Dia titip dombanya supaya dombanya diurus, saudara, ya, sama orang lain. Itulah tandanya dia itu dipercaya akan hal-hal yang kecil. Dia itu harus taat akan hal-hal yang kecil. Itu hal kecil, saudara. Tapi Daud taat. Hal kecil lainnya Daud taat berdoa. Hal kecil lainnya Daud tahu. Karena dia bersekutu dengan Tuhan. Daud tahu orang yang tidak bersunat dengan orang yang bersunat, pasti orang yang bersunat akan menang. Pasti orang yang punya hubungan dengan Tuhan pasti akan menang. Yang percaya katakan amin. Saudara,
Saudara bersunat nggak? Saudara punya covenant nggak sama Tuhan? Halo? Punya? Saudara punya covenant nggak sama Tuhan? Tapi kenapa saudara takut? Kenapa saudara ragu dengan masalahmu yang begitu besar seperti Goliat? Ada amin saudara? Hari ini saya ingin nyatakan kita nggak perlu takut, kita nggak perlu ragu dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Asal saja engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan, engkau punya ketaatan yang sangat luar biasa, karena ketaatan inilah yang sangat dinilai oleh Tuhan satu-satunya. Kristus, dia taat dan setia sampai mati. Kristus, dia taat dan setia ketika dia dicobai oleh si iblis. 3 kali dia dicobai di padang gurun, saudara. Dia tetap taat dan dia tetap mengatakan, "Nyala engkau iblis, nyala engkau iblis, nyala engkau iblis. Hanya kepada Tuhanlah, hanya kepada Allah lah aku menyembah, tidak mau menyembah yang lain." Sadrak, Mesah dan Abednego, Daniel juga sama. Orang-orang ini semua saudara punya ketaatan kepada Tuhan. Dia mengerti ketika dia taat, maka dia pasti akan lolos. Sekalipun mungkin dia mati, tapi dia tetap taat dan setia sampai mati. Seperti Stefanus, ketika dia dirajam oleh batu, dia melihat ada surga yang kekal. Dia melihat ada surga yang terbuka. Dia melihat bahwa dia pasti akan ke surga. Ada haleluya. Ketaatan menjadi faktor yang paling utama dalam orang-orang yang percaya. Ada amin saudara? Tanpa ketaatan, saudara nggak akan bisa lanjut ke dalam stage berikutnya. Tanpa ketaatan, saudara nggak akan melihat mujizat Allah terjadi dalam hidupmu. Tanpa ketaatan, saudara nggak akan bisa melihat apapun yang terjadi dalam masa depanmu. Tanpa saudara taat, jangan bermimpi saudara akan mengalami surga yang kekal. Ya, jangan mimpi saudara akan dijemput oleh Tuhan ketika saudara menutup mata. Tanpa ketaatan, Tuhan tidak akan melihat saudara. Tapi ketika saudara taat akan perkara-perkara kecil, Goliat yang begitu hebat, Goliat yang begitu dahsyat, Goliat yang begitu besar, semua orang dalam hitungan kertas pasti kalah. Ya kan? Pak Jufan ya, kalau melawan Mike Tyson bertinju, kira-kira menang siapa? Kalau kita taruhan nih, siapa yang pegang Pak Jufan sama pegang Mike Tyson? Nah, secara oret-oretan, secara semua pasti Mike Tyson menang. Tapi kalau Pak Jufan jadi Daud yang tiap hari baca firman, tiap hari berdoa, tiap hari melakukan hal-hal yang dahsyat, kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Ada amin saudara? Daud yang hanya membawa ketepel sama batu yang licin, celepet, langsung game yang namanya Goliat. Saya mau katakan hari ini, batu licin dan ketepel itu adalah senjatamu. Yang percaya katakan amin. Senjatamu kau dapat dari mana? Ini. Ada amin saudara? Itu senjatamu untuk mengetepel iblis. Iblis datang ketepel. Ketepelnya apa saudara? Satu lagi apa? Doa itu sebagai ketepel. Ini sebagai senjatamu. Ini sebagai batunya saudara. Zup, masuk ke dalam iblis. Inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Mati sih. Tapi ketika saudara di seberang iblis, saudara cari senjata saudara, ada senjatanya? Halo? Doa nggak pernah, baca firman nggak pernah. Ketika iblis datang, ya udah, aku berserah deh, terserah iblis deh. Iblis mau apain juga aku ikut aja dah. Halo? Ini senjata perlengkapanmu. Doa adalah ketepelmu, alat yang kau pakai untuk menghajar si iblis. Kalau engkau punya ketepel, kalau engkau punya batu rohani dalam hidupmu, yaitu firman Tuhan, saya yakin dan percaya, sesulit apapun engkau kena sakit penyakitkah, engkau hari ini bangkrutkah, engkau hari ini nggak punya pekerjaankah, tapi saya yakin dan percaya engkau masih punya senjata perlengkapan Allah, firman, doa yang menjadi sumber kekuatanmu di dalam kehidupanmu. Amin saudara. Ya, pelajaran hari ini
Maukah saudara taat akan perkara-perkara kecil? Saudara pasti akan diberkati Tuhan. Saudara pasti akan bisa taat akan perkara besar. Saudara jangan pernah bermimpi kalau saudara nggak baca firman Tuhan, nggak berdoa, nggak mengikut Tuhan setiap hari. Jangan pernah bermimpi saudara suatu saat akan mendapatkan perkara yang besar dari Tuhan. Biasanya itu hanya tipuan-tipuan si iblis. Jangan pernah bermimpi. Tetapi ketika saudara taat, setia sama Tuhan setiap hari dalam pengiringan engkau akan Kristus, pagi hari, bangun hari, pagi hari, menyembah Tuhan, mendengar suara Tuhan, melihat Alkitab, membaca Alkitab, merenungkannya, bahkan engkau juga menjadi pelaku-pelaku firman. Wah, luar biasa. Ketika ada pencobaan yang datang dalam hidupmu, engkau siap. Sekalipun mungkin kelihatannya pencobaan itu tidak selesai-selesai, datang lagi, saudara, silih berganti. Tapi ketika engkau taat dan setia sama Tuhan, saya yakin dan percaya engkau akan mampu melewati segala macam tantangan dan pencobaan ini. Karena engkau punya covenant, engkau sudah bersunat, engkau sudah punya perjanjian dengan Allah. Ada perjanjian yang kudus antara engkau dengan Allah. Amin, saudara. Ada perjanjian yang kudus sehingga Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sesulit apapun, seburuk apapun, sesusah apapun engkau di dalam dunia ini, Dia akan tetap memelihara engkau, menggenggam tanganmu tanpa pernah melepaskan engkau. Karena covenant, karena perjanjian yang kudus engkau dengan Allah. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala.